Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya kelas 12 IPA? Tetap semangat ya. Mari kita akan belajar materi baru tentang biologi. Bumi berharap kalian semangat. Ingat, biologi salam lestari, salam konservasi. Oke, mari kita ikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kan anakku semuanya kita mulai pelajaran. Sekarang silahkan kalian lihat gambar pada PowerPoint ini. Ini adalah contoh gambar di mana seorang mengalami luka, atau mungkin kamu pernah mengalami luka. Kamu pernah mengalami luka pada tubuh kamu. Nah, luka pada tubuh kamu seperti ini. Ini yang pertama, luka pada tubuh kamu. Nih. Kemudian nanti misalkan di situ kamu obati. Nah, ini kamu obati. Kemudian apa yang terjadi dengan luka tersebut setelah beberapa hari? Ternyata luka tersebut sudah sembuh dan kulit kembali ke semula. Kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kamu petik pelajarannya? Kamu bisa simpulkan gitu ya. Kemudian gambar berikutnya, di sini gambar berikutnya. Gambar berikutnya misalkan di sini apa itu namanya? Ini adalah pertumbuhan dari anak yang usia 5 tahun menjadi remaja. Nah, menjadi remaja. Anak usia 5 tahun menjadi remaja dewasa umur 22 tahun. Bisa kamu lihat anak-anakku semuanya, ternyata ada beberapa perubahan, ada juga persamaan. Mungkin pada saat kecil bentuk tubuhnya, ukuran tubuhnya, dan seterusnya berbeda dengan pada saat dewasa. Nah, dari kedua gambar ini, gambar pertama dan gambar yang kedua, kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan? Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan anakku semuanya? Itu ya. Berikutnya. Nah, sekarang untuk pelajarannya kita akan mempelajari apa toh sebenarnya. Nah, kita akan mempelajari nih. Ternyata yang kita pelajari itu adalah mitosis. Tadi yang kita pelajari adalah mitosis. Mitosis itu sebenarnya apa? Mitosis itu adalah pembelahan sel. Saya ulang ya. Mitosis itu adalah pembelahan sel. Pembelahan sel. Nah, ini. Pembelahan sel, mitosis adalah pembelahan sel, di mana pembelahan sel itu terjadi pada sel tubuh. Di mana sel tubuh itu nanti akan menghasilkan dua sel yang sama dengan jumlah induknya, kromosomnya. Maka disebut sel tubuh. Kemudian fungsi dari pembelahan mitosis itu sebenarnya apa? Nah, ini nanti bisa kamu baca sendiri. Fungsi dari pembelahan mitosis bisa kamu baca sendiri. Tuh, untuk pertumbuhan sel, kemudian untuk regenerasi, kemudian untuk mempertahankan jumlah kromosom. Kemudian tahapan mitosis itu ada dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Memang pada tahapan awal itu disebut interfase. Interfase itu ada 3 tahap, yaitu grup 1, kemudian sintesis, kemudian grup 2 atau pertumbuhan 2. Ini bisa kamu baca sendiri ya. Kemudian setelah interfase, nanti kita juga akan belajar tentang, nah ini tahapan awal dari tahap selanjutnya yaitu profase. Profase itu kata kuncinya dia berasal dari sini. Benang-benang kromatin mengalami penebalan dan pemendekan. Ini yang berada di tengah ini. Ini adalah ciri khusus dari profase, di mana dia masih berada di tengah, dia belum kemana-mana. Kemudian metafase itu kromosomnya berjajar di ekuator. Ini berjajar seperti ini. Nah, berjajar seperti ini. Terus benang-benang spindle terlihat semakin jelas.
Kemudian anafase tadi yang awal mulanya berjajar ini sudah mau menuju ke kutub. Nah, anafase akhir nanti terlihat di situ dia sudah menuju ke kutub. Berikutnya, tahap berikutnya yaitu telofase. Telofase itu mengalami pelekukan nih, kemudian mengalami sitokinesis awal dan sitokinesis akhir. Kemudian nanti terbentuklah kromosom. Seperti itu. Ciri khasnya bisa kamu baca sendiri ya. Ciri khas dari telofase. Berikutnya ini adalah mitosis. Mitosis tadi seperti yang Bu Umi sampaikan, mitosis itu dia kromosomnya tidak mengalami perubahan karena yang berubah adalah sel tubuh. Maka dia tidak mengalami perubahan jumlah kromosomnya. Sekarang kita akan belajar tentang meiosis. Meiosis itu pembelahannya pada sel gamet, di mana sel gametnya itu dari 4 sel dia akan berubah menjadi separuhnya atau 2 sel. Kalau berbeda dengan mitosis tadi, dia yang mengalami pembelahan adalah sel tubuh. Kalau meiosis yang mengalami pembelahan adalah sel gamet. Berikutnya tahapannya, nah langsung saja ya. Nah ini adalah contoh gambar sedikit. Kalau meiosis ini yang membelah adalah sel gametnya dari diploid atau 2N menjadi haploid atau N. Berarti kromosomnya di sini itu berubah separuhnya dari yang di sini. Ya, berubah dari yang di sini. Berikutnya, nah ini secara umum tahapan mitosis itu sebenarnya sama dari profase 1, kemudian profase 2. Dari profase 1, kemudian profase 2, metafase 1, metafase 2, anafase 1, anafase 2, telofase 1 dan telofase 2. Nah, ini gambarannya seperti ini. Lanjut. Nah, gambar secara utuhnya seperti ini. Ini ada profase 1. Silakan kamu amati. Apa bedanya profase 1 ini di sini mengalami pindah silang. Kemudian metafase 1 sama ini berjajar. Kromosomnya berjajar di ekuator. Nah, ini berjajar di ekuator seperti ini. Kemudian yang anafase 1 itu ini kromosom homolognya sudah terpisah. Kromosom homolog terpisah, kemudian sudah mau menuju ke kutub. Kutubnya dari sini kutub ini, terus kutubnya ganti kutub bawah ini. Kemudian terakhir adalah telofase. Telofase sudah mengalami pelekukan tubuh ke bagian dalam, terus nanti dia kromosomnya membelah. Di sini sudah berkurang jumlah kromosomnya. Kemudian lanjut, ini telofase, lanjut ke meiosis 2. Meiosis 2 itu kelanjutan dari meiosis 1. Nah, ini tahap persiapan. Kemudian profase 2. Profase 2 tadi kelanjutannya dari yang meiosis 1 tadi. Di mana bedanya ini dia sudah melakukan pindah silang ini. Ini kromosomnya sudah berbeda dengan pasangannya. Kemudian ini metafase. Metafase juga sama. Ini tinggal hanya cuma kromosomnya yang berbeda. Dia berjajar di ekuator, ini juga berjajar. Kemudian yang anafase dia sudah menuju ke kutub. Nah, ada menuju ke kutub. Terakhir adalah telofase. Telofase itu dia sudah membelah menjadi 4 sel anakan, di mana masing-masing memiliki kromosom yang berbeda. Nah, maka ini disebut jumlah kromosomnya sudah berkurang. Nah, ini tahapan meiosis 1. Nah, ini ya, profase 1. Tadi yang saya terangkan ada beberapa tahapan di sini.
Ada beberapa tahapan, ada leptoten, ada zigoten, ada leptoten, ada zigoten, ada pakiten, dan seterusnya. Terakhir adalah crossing over atau perpindahan pindah silang. Kemudian sentrosom membentuk dua sentriol yang masing-masing membentuk benang gelendong. Nah ini gambarnya seperti ini, masih mengumpul di tengah. Kemudian metafase 1 tadi Bu Mi cerita, ini berjajar. Kemudian ini anafase 1 menuju ke kutub yang berlawanan, yaitu kromosom homolognya tertarik ke arah kutub. Telofase 1 dia sudah mengalami pelekukan dan sudah berubah menjadi 2. Berikutnya sekarang kita meiosis. Meiosis 2 tadi Bu Mi sampaikan adalah kelanjutan dari meiosis 1. Ini kata kuncinya di sini. Profase 2 itu setiap pasang sentriol bermigrasi ke kutub yang berlawanan. Nah ini, jadi dia berpindah. Dia kromosomnya berpindah. Nah ini profase 1. Kemudian profase 2. Nih, minta maaf tadi profase 2. Terusnya seperti itu. Kemudian metafase 2. Metafase 2 kromatidnya tertarik ke bidang ekuator. Nih, ke bidang ekuator. Ke bidang ekuator. Nah, ini tertarik ya. Ini berjajar, kromosomnya menempatkan diri dan berjajar. Kemudian tertarik ke bidang ekuator. Nih. Berikutnya kita melanjutkan ke anafase 2. Anafase 2 masing-masing kromatid bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Jadi ini sudah menuju ke kutub seperti tadi. Kemudian telofase 2. Telofase 2 dia sudah membentuk menjadi 4 sel anakan. Telofase 2 ini sudah berbentuk menjadi 4 sel anakan. Dari tadi diploid dia menjadi haploid. Diploid itu 2N, kemudian dia menjadi 4 sel anakan atau N. Kemudian ini adalah perbedaan umum dari mitosis dan meiosis. Bisa kamu baca sendiri. Kata kuncinya di sini kalau mitosis itu kata kuncinya di sini pembelahannya 1 kali. Kalau meiosis pembelahannya bisa 2 kali. Kalau 2 kali itu berarti meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian di sini sel induknya sama dengan sel anaknya sama dengan sel induknya. Nih 2N, ini ya 2N. Nih 2N. Tapi kalau yang ini sel induknya berbeda dengan anaknya. Separuhnya kromosomnya berarti haploid atau N. Bisa kamu baca sendiri ya nanti ya perbedaan mitosis dan meiosis. Sudah Bu Umi tampilkan di PowerPoint yang Bu Umi kirim lewat tim. Nah ini gambaran perbedaan secara bagan. Ini Mbak Mas, secara bagan seperti ini. Ada di sini mitosis jumlahnya 4. Kemudian membelah 2N tetap menjadi 2N, diploid menjadi diploid. Kalau yang ini meiosis dimana jadi 4 menjadi 2, kemudian ini 1. Masing-masing sel anakannya ini dia memiliki 4 anakan yang masing-masing memiliki jumlah kromosom yang sama. Kemudian untuk kelainan kromosom, yang namanya kelainan kromosom seperti kita ketahui bersama tadi, kromosom jumlahnya 46. Kalau terjadi kelainan berarti bisa berkurang dari 46 atau bisa tambah dari 46 atau 47. Jadi bisa N plus 1, bisa N plus min 1. Kalau N plus 1 berarti jumlahnya 47. Kalau N min 1 berarti jumlahnya 45. Ya. Disebabkan karena apa? Macam-macam, bisa karena gagal pisah atau non disjunction antara kromosom homolognya. Nih bisa berpisah
gagal berpisah atau non disjunction bisa terjadi pada tahapan meiosis 1 maupun 2. Kemudian ini adalah contoh dari peristiwa kelainan kromosom. Bisa kamu lihat di sini. Nah, ini meiosis 1, terus prosesnya dia mengalami gagal pisah. Di mana kromosomnya itu seharusnya berpisah ternyata tetap melekat. Maka dia kelebihan 1 di sini. Maka N+1. Tapi kalau yang di bawah ini karena pasangannya tidak bisa keluar dari sini, maka dia juga kekurangan 1, maka N-1. Ini menyebabkan kromosomnya jumlahnya kalau yang +1 47, kalau yang -1 jumlahnya 45. Nah, ini gambarannya juga sama seperti itu tadi. Ini kelainan pada kromosom. Terus ini adalah contohnya. Contohnya adalah trisomi. Trisomi itu keadaan di mana manusia memiliki autosom ekstra. Maksudnya, kromosom pada nomor 21 itu jumlahnya tidak normal atau trisomi. Trisomi itu berarti jumlahnya 3. Ini misalkan terjadi pada peristiwa penyakit sindrom Down. Itu adalah contoh dari penyakit kelainan kromosom. Bisa kamu lihat contoh dari kelainan penyakit pada kromosom. Demikian anak-anak, kalau misalkan belum paham nanti bisa dibaca lagi. Kemudian nanti kalau ada hal yang kurang bisa ditanyakan ke Bu Umi. Bisa lewat tim, bisa lewat Japri. Mudah-mudahan kalian paham dan silakan dibaca ulang lagi. Dan Bu Umi juga akan menyertakan beberapa latihan soal untuk memperdalam materi pembelahan sel. Terima kasih. Demikian anak-anak semuanya pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian paham dan marilah kita selalu menjaga kesehatan apalagi kondisi saat ini. Kita akan bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Salam lestari, salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.